Seorang juara dunia catur bernama Akira sedang menghadapi sebuah tantangan unik, bertanding melawan komputer legendaris bernama Super Blue dalam sebuah pertunjukan catur spesial. Jika otak manusia Akira hanya mampu menganalisis 3 langkah per detik, Super Blue mampu menghitung hingga 200 juta langkah dalam 1 detik. Peluang Akira untuk menang tampak nyaris mustahil. Kekalahannya akan membuatnya menjadi pemain pertama dalam sejarah yang kalah dari mesin catur. Pertandingan berlangsung dengan ketegangan yang luar biasa. Akira berjuang keras, namun ia menyerah, dan akhirnya, dia pun menjatuhkan rajanya sebagai tanda pengakuan kalah. Ruangan menjadi hening, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pemain sekelas juara dunia, yang selama ini belum pernah merasakan kekalahan, akan tumbang di tangan sebuah komputer. Kepala Akira menunduk, pikirannya tak mampu mencerna kekalahan yang baru saja menimpa. MC pertunjukan mulai mengejeknya di depan penonton, yang tertawa terbahak-bahak, sementara wartawan dengan cepat mengabadikan momen memalukan sang mantan juara dunia besar. Alhasil amarah Akira memuncak, dan akhirnya, dia pun meninju papan catur hingga pecah berkeping-keping. 3 tahun kemudian, hidup Akira berubah drastis. Sejak pertandingan itu, ia meninggalkan dunia catur dan menghilang dari pandangan publik. Suatu pagi yang dingin, terlihat sekelompok tunawisma duduk di pinggir jalan. Di antara mereka, Akira tampak. Hidupnya kini hancur karena menghabiskan semua kekayaannya untuk alkohol dan perjudian, sampai ia terdampar di jalanan. Hingga suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di dekat para tunawisma. 2 pria berpakaian rapi keluar dari mobil, menatap mereka dengan serius. Mereka dengan paksa mengambil Akira dan membawanya. Ia dibawa ke sebuah rumah besar, di mana ia disambut oleh seorang lelaki tua kaya raya. Lelaki tua tersebut mengungkapkan bahwa ia mengetahui siapa Akira, yang secara mengejutkan telah sepenuhnya mengubah nama dan identitasnya. Ketika Akira bertanya mengenai siapa dirinya, lelaki tua itu menjawab bahwa hal tersebut tidak penting, dan ia hanya ingin bermain catur dengan Akira. Karena dia gak bernama, jadi mari kita panggil dia Pak Sugiono. Pak Sugiono menempatkan sebuah papan catur di atas meja, yang membuat Akira hampir merasa mual. Ia mencoba menenangkan diri dengan membuat alasan, namun kenyataannya adalah bahwa memikirkan tentang catur membuatnya merasa sakit pada masa hidupnya saat itu, sehingga ia berpaling dari papan catur dan tidak mampu melihatnya. Pak Sugiono menyatakan bahwa dirinya telah kehilangan banyak uang karena bertaruh pada pertandingan terakhir Akira. Karena Akira bahkan tidak memiliki 1 sen pun, Pak Sugiono menginginkan Akira bermain untuk mengkompensasi kerugiannya. Akira tidak yakin akan niat sesungguhnya dari Pak Sugiono, namun ia menyadari bahwa dirinya tidak ingin berurusan dengan orang tersebut. Untuk mengakhiri situasi itu, ia secara belak-belakan menyatakan bahwa dirinya tidak bermain catur lagi, dan bahkan tidak ingin menjadi mainan seorang jutawan. Pak Sugiono kemudian mengambil raja di sisi Akira, dan menyatakan bahwa Akira telah kalah bahkan tanpa bermain. Pernyataan ini mengingatkan Akira pada kekalahan terakhirnya yang membuatnya marah. Ia kemudian menghentikan Pak Sugiono, dan meminta agar pionnya yang dipindahkan sebagai gantinya. Puas karena akhirnya berhasil membujuk Akira, Pak Sugiono memulai langkahnya. Namun, Akira menolak untuk menoleh ke papan catur atau menyentuh buah caturnya. Tanpa melihat, ia memberitahukan kepada Pak Sugiono untuk memindahkan pionnya, yakin bahwa dirinya akan memenangkan game tersebut. Terlihat bahwa Pak Sugiono mengenakan alat pendengar di telinganya dan berbicara dengan seseorang saat bermain. Ketika bermain dan berjalan ke jendela, Akira melihat sekelompok orang di bawah mengenakan pakaian putih dan hitam, saling berhadapan. Pola tempat mereka berdiri persis sama dengan pola di papan catur saat ini. Ketika Pak Sugiono membunuh salah satu pionnya dalam game, lelaki yang berada di posisi pion tersebut ditikam dan habis hidupnya. Akira terdiam, terkejut oleh apa yang baru saja disaksikannya. Ia bertanya kepada Pak Sugiono apakah ini semacam lelucon. Pak Sugiono menjelaskan bahwa pion hanyalah tentara, sehingga Akira seharusnya tidak bersedih atas kematian seseorang. Akira kemudian berlari ke bawah untuk memeriksa orang yang habis hidupnya tersebut, sementara para pemain lain tetap diam di tempat mereka. Ia menarik pisau yang menancap di tubuh pria itu, dan menyadari bahwa pria tersebut masih hidup. Bahkan dalam kondisi sekarat, pria itu tersenyum dan bertanya kepada Akira mengenai langkah selanjutnya. Setelah pria tersebut mengembuskan napas terakhirnya, para pemain di sekitarnya meninggalkan tempat itu, meninggalkan Akira dengan pisau dan mayat di tengah jalan. Seorang wanita melihatnya dan berasumsi bahwa dialah yang telah membunuh pria tersebut. Akira menjadi ketakutan dan mundur, menyatakan bahwa ia bukan pelakunya. Adegan berikutnya menunjukkan Akira berada di ruang dokter temannya. Dokter tersebut terkejut melihatnya setelah bertahun-tahun. Ternyata, dokter dan istrinya, Kumi, telah mencari Akira selama 3 tahun terakhir. 3 tahun lalu,
Setelah kekalahan Akira melawan Super Blue, ia kehilangan keinginan untuk hidup. Ia pernah mengalami mimpi buruk di mana buah-buah catur mencoba membunuhnya. Mimpi buruk tersebut berubah menjadi halusinasi yang semakin memperburuk kesehatannya. Ia selalu membandingkan hidupnya dengan game catur, dan istrinya dianggap sebagai ratunya. Sehingga ketika ia kalah dalam pertandingan, ia meninggalkan ratunya, percaya bahwa ia tidak pantas memilikinya lagi. Akira kemudian menceritakan insiden yang dialaminya kepada dokter dan menyatakan bahwa ia mungkin memerlukan psikiater. Dokter mengira bahwa ia bermimpi tentang pria yang habis hidupnya. Tetapi Akira bersikeras bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Dokter kemudian menyuruhnya pulang dan beristirahat karena pikirannya masih rapuh. Tiba-tiba, printer di ruang dokter mencetak kertas secara otomatis. Kertas tersebut bertuliskan, "Apa langkahmu selanjutnya?" Akira menyadari bahwa pertandingan catur yang dimulainya pagi itu masih berlangsung. Ia berteriak meminta pionnya dipindahkan ke posisi E3. Dokter membuka sebuah buku, dan halaman-halamannya berubah menjadi papan catur. Printer mencetak kertas lain yang memberitahu langkah selanjutnya dari lawan, yaitu Ratu Pasugiono membunuh kudanya Akira. Tiba-tiba, dokter jatuh, muntah darah, dan akhirnya, dia pun langsung habis hidupnya. Akira terkejut melihat gambar dokter menunggang kuda di dinding, yang berarti dokter tersebut adalah kuda Akira. Cangkir yang diminumnya sebelumnya juga memiliki pola papan catur, sehingga Akira menduga bahwa kopinya telah dibius. Setelah itu, seorang perawat mengawasi mereka melalui pintu, tetapi tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan dokter. Ia baru masuk setelah dokter habis hidupnya, dan bertanya kepada Akira mengenai langkah selanjutnya. Akira berlari keluar, gemetar ketakutan, dan bertemu seorang anak kecil yang memegang gambar papan catur dengan posisi saat ini. Jelas bahwa anak tersebut juga terlibat dalam game ketika menanyakan hal yang sama kepada Akira. Akira menyatakan bahwa ia ingin memindahkan rajanya ke posisi E2. Anak tersebut mengatakan bahwa rajanya akan habis hidupnya, yang membuat Akira berlari ke arah lain. Ia mendapat penglihatan mengenai orang-orang yang telah habis hidupnya karena game tersebut, dan mulai mengalami halusinasi buah-buah catur yang mencoba membunuhnya. Saat melarikan diri, ia mencapai tempat parkir, di mana mobil-mobil telah diposisikan dalam format papan catur. Tidak menyadari hal ini, ia masuk ke dalam mobil yang seharusnya mewakili gajah dan mencoba menyalakannya. Namun, mirip dengan gajah dalam catur, mobil tersebut hanya dapat bergerak secara diagonal. Akira meninggalkan mobil itu dan naik ke salah satu mobil yang mewakili benteng. Namun mobil tersebut tidak menyala karena giliran lawan. Benteng lawan kemudian menabrak mobilnya, dan benteng tersebut menghabisi mobilnya. Setelah itu, Akira pergi ke rumah lamanya hanya untuk menyadari bahwa rumah tersebut kini sedang dijual. Benteng, yang juga dikenal sebagai kastil, sesungguhnya adalah rumahnya di kehidupan nyata. Kini, Akira menguasai game catur di kehidupan nyata, menyadari bahwa ratunya pasti adalah Kumi, istrinya, dan bahwa hidupnya juga berada dalam bahaya. Akira kembali ke rumah Pasugiono, memberitahukan bahwa dirinya ingin berhenti bermain game tersebut dan menginginkan istrinya kembali. Namun, Pak Sugiono meminta Akira untuk menerima kekalahannya dan menyingkirkan rajanya untuk mengakhiri game. Hal ini sekali lagi mengingatkan Akira pada momen ketika ia dipermalukan setelah kalah dalam pertandingan melawan Super Blue. Dengan tekad yang kuat, Akira melanjutkan game dan meminta Pak Sugiono untuk memajukan rajanya. Game berlangsung dalam waktu yang lama, dan sebagian besar buah catur mereka telah dimakan. Akhirnya, Akira hanya tinggal 2 langkah lagi untuk memenangkan game, dan Pak Sugiono tidak mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan rajanya. Namun, sebelum Akira dapat memainkan gilirannya, 2 pria berjas secara paksa membawanya pergi. Adegan selanjutnya menunjukkan Pak Sugiono dan Akira berada di sebuah stadion yang memiliki papan catur besar di tengahnya. Buah-buah catur di arena tersebut adalah manusia yang akan habis hidupnya dengan 1 langkah yang salah. Pak Sugiono menjelaskan bahwa situasi mereka mirip dengan seorang raja Arab yang biasa bermain catur dengan tahanannya dan membunuh mereka di tempat. Ia menegaskan bahwa catur adalah game tanpa emosi, karena pemain terkadang harus mengorbankan bagian mereka sendiri demi kemenangan. Agar Akira dapat memenangkan game, ia harus memindahkan 1 kuda untuk melakukan skakmat. Namun, jika ia melakukannya, Pak Sugiono akan membunuh ratunya. Akira menoleh, dan menyadari bahwa ratunya sesungguhnya adalah istrinya, Kumi, yang telah diikat dan ditodong dengan pisau. Dengan air mata di matanya, Kumi menggelengkan kepala, memohon kepada Akira untuk menyelamatkannya. Kini, Akira dihadapkan pada pilihan antara memenangkan game atau kehilangan istrinya selamanya. Ia berusaha bergerak dari kotaknya untuk menghentikan Pak Sugiono, tetapi seorang penembak jitu menembak di dekat kakinya sebagai peringatan
bahwa setiap gerakan dapat berakibat fatal. Pak Sugiono menanyakan kepada Akira untuk terakhir kalinya, apakah ia bersedia mengorbankan ratunya atau menerima kekalahan. Ia menambahkan bahwa seorang juara sejati akan berpikir secara logis dan melakukan apa yang diperlukan untuk memenangkan game. Namun, Akira menegaskan bahwa ia ingin menyelamatkan ratunya tanpa ragu-ragu, karena istrinya lebih penting baginya daripada memenangkan pertandingan yang mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Ia kemudian bergerak ke hadapan Pak Sugiono dan merentangkan tangannya, menandakan penerimaan kekalahannya. Kuda lawan kemudian bergerak menuju Akira dengan pisau, lalu menusuknya, dan akhirnya, Akira pun habis. Setelah kematian itu, Pak Sugiono tersenyum dan bertepuk tangan sebagai penghargaan. Pada saat yang sama, ikatan tangan Kumi dilepas. Ia tersenyum sambil memandang suaminya, bahagia dengan apa yang baru saja terjadi. Lebih mengejutkan lagi, pria yang habis hidupnya pada babak pertama, yakni dokter, perawat, dan semua orang yang ditemui Akira selama game, muncul di arena dan bertepuk tangan untuknya. Kemudian, Akira bangkit dari lantai, bingung mengapa ia tidak merasakan sakit. Ternyata, pisau yang menancap padanya adalah palsu. Terungkap bahwa seluruh game adalah tipuan yang dirancang untuk mengeluarkan Akira dari masa depresinya dan membuatnya bermain catur lagi. Kondisi mentalnya saat itu sangat buruk sejak kekalahan terakhirnya melawan Super Blue. Untuk membantunya pulih, Dokter, Kumi, dan Pak Sugiono mengatur seluruh game sebagai bagian dari terapi kejutan. Pak Sugiono, yang sesungguhnya adalah penemu Super Blue, tidak senang karena ciptaannya telah membuat pemain catur hebat seperti Akira berhenti bermain. Oleh karena itu, ia menyusun dan mendanai game tersebut sebagai upaya menebus kesalahannya. Selama ini, Akira sebenarnya bermain melawan Super Blue, yang memberikan jawaban kepada Pak Sugiono melalui alat pendengarnya. Pak Sugiono menjelaskan bahwa komputer tidak mampu memahami gerakan pengorbanan diri Akira, sehingga komputer tersebut tidak berfungsi. Dengan demikian, Akira akhirnya memenangkan pertandingan melawan Super Blue. Film chess berakhir dengan Akira dan istrinya berpelukan, dan akhirnya, semua orang pun bertepuk tangan untuk mereka. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.